Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, guru PAI dan guru madrasah yang serumpun dengan PAI dimanapun berada, berjumpa kembali di channel saya Jumadi Berbagi. Berbagi edukasi, berbagi motivasi, berbagi pengalaman dan pengetahuan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kali ini akan membahas kiat sukses mengikuti PBG dalam jabatan Kementerian Agama untuk guru PAI dan guru-guru yang serumpun dengan PAI. Baik, kali ini kita akan membahas hal tersebut. Kita bagi dua. Yang pertama kita membahas sistematika PBG dalam jabatan secara daring, kemudian kiat sukses. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung yang pertama, sistematika PBG daring PAI atau guru-guru yang serumpun dengan PAI. Bapak Ibu sekalian, sistem PPG PAI atau madrasah yang serumpun dengan PAI dalam jabatan yang daring PPG PAI dalam jabatan 2022 sampai 2003 dilaksanakan secara daring dengan sistem pembelajaran LMS, Learning Management System. Mengapa di sini saya sebut sampai 2003? Karena kemarin periode 2022 ini sampai akhir Januari 2023. Untuk 2023 sendiri, apakah masih daring atau luring? Apakah dalam jabatan atau jabatan? Kita tunggu nanti panduannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lamanya 3 sampai 4 bulan. Ini 1 tahun, ini 3 gelombang. Kemarin saya mengikuti gelombang pertama di 2022. Itu Maret mulainya, pertengahan Maret. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa saja kegiatan perkuliahan dalam PPG? Yang pertama, mengisi RPL, rekognisi pengakuan lampau, pendalaman materi, 10 modul Bapak Ibu sekalian, loka karya, ini banyak tugas-tugas, kemudian ujian komprehensif, PPL, praktek pengamalan lapangan, kemudian uji kompetensi mahasiswa PPG, UKM PPG, yakni ada 2, UKIN, ujian kinerja, atau UP, ujian pengetahuan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung yang pertama mengisi RPL, rekognisi pengakuan lampau. RPL disingkat dengan RPL, PPG dalam jabatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini ada kegiatannya, ada 5. Ini bidangnya, mata kuliah, nama mata kuliah, dokumen, rubrik penilaian, pengakuan, SKS-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dokumen-dokumen terkait RPL ini Bapak Ibu siapkan dari sekarang. Contoh misalnya SK mengajar, sertifikat mengikuti seminar, ini perangkat pembelajaran RPP, materi ajar, LKPD, alat peraga, instrumen penilaian. Nah, ini surat keterangan dari kepala sekolah Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya Bapak Ibu sekalian menyelesaikan administrasi pembelajaran ya, nilai peserta didik dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Ini harus Bapak Ibu persiapkan semuanya. Dokumen-dokumen ini harus diisi semua, diupload semua, harus persiapkan dari sekarang agar nanti tidak terjadi kelabakan ketika mengikuti PPG. Contoh misalnya RPP, siapkan 5 tahun ke belakang dalam bentuk PDF yang telah ditandatangani kepala sekolah. Bapak Ibu sekalian, ini tips mengisi RPL, usahakan tidak ada item kegiatan yang kosong dalam RPL. Ini wajib Bapak Ibu sekalian, karena RPL ini ada nilainya Bapak Ibu sekalian. Ini kan yang sudah kita laksanakan selama ini sebagai guru PAI atau guru madrasah. Jika belum paham, tanyakan kepada sesama peserta PPG, diskusi, atau juga dengan peserta tahun yang lalu yang sudah lulus. Terjadi kendala, belum paham terhadap tugas tersebut, cari di YouTube, gunakan rumus ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, yang kedua, setelah kita mengisi RPL adalah pendalaman materi. Di sini mengkaji 10 modul pendalaman materi. Bapak sekalian, di pendalaman materi ini ada apa aja kegiatannya? Yang pertama pretest, sebelum memulai modul pretest, kemudian resume, membuat resume. Setiap modul yang diberikan oleh dosen yang ada di dalam LMS, kita membuat resumenya.
kemudian analisa bahan ajar, kemudian tes formatif semacam latihan, kemudian tes akhir modul ini semacam ulangan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini semua ada nilainya Bapak Ibu sekalian. Jadi harus diselesaikan tepat waktu apa yang tugas-tugas di dalam modul yang diberikan oleh dosen. Nanti setiap modul itu dosennya bergantian Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh rekap penilaian pendalaman materi Bapak Ibu sekalian. Ini ada pretest, ini ada KB. KB itu kegiatan belajar. Satu modul itu dibagi pada 4 kegiatan belajar. Nah, ini analisa bahan ajarnya, ini nilai saya. Kemudian formatif, kemudian analisa materi, ini nilainya. Ini tes akhir modul dan dirata-ratakan. Ini contoh akhirnya nilai akhir 89,06. Diusahakan Bapak Ibu sekalian minimal ini 70 agar di sini berwarna hijau berarti lulus. Kalau kuning berarti nanti remedial. Di sini ada tugas tambahan. Ini contoh Bapak Ibu sekalian, ini modul-modul yang telah kita pelajari di PPG. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah lokakarya. Di dalam lokakarya itu ada 9 tugas. Analisa proses prota, program semester, program tahunan, pengembangan materi ajar, media pembelajaran, dan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti bagaimana Bapak Ibu kita disuruh membuat LKPD. Kemudian pembelajaran model HOTS, ini membuat pertanyaan gimana pembelajaran model HOTS. Kemudian video praktek pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Dari sekarang Bapak Ibu sekalian harus punya akun YouTube. Kemudian AKM dan survei karakter, ini karena yang terbaru ya. Ada kurikulum merdeka Bapak Ibu sekalian. Kemudian RPP 1, 2, dan 3. Jadi Bapak Ibu sekalian, RPP 1 nanti ada videonya juga, RPP 2 ada juga, dan RPP 3 begitu juga. Nah, kemudian video pembelajaran. Jadi ini matching Bapak Ibu sekalian. RPP dalam satu RPP siapkan videonya, RPP 2 gitu juga, RPP 3. Nah, kemudian evaluasi pembelajaran dengan model HOTS. Ini tugas lokakarya Bapak Ibu sekalian. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, ujian komprehensif. Nah, setelah lokakarya, ujian komprehensif. Ini poin-poin pentingnya: kuasai sistematika pembuatan perangkat pembelajaran, membuat RPP, kemudian analisa indikator dalam pembelajaran, kemudian bagaimana menggunakan teknologi dalam pembelajaran, bagaimana pembelajaran itu menggunakan HOTS. Ini penting Bapak sekalian. Kemudian tes BTQ yang perlu siapkan mental Bapak sekalian dalam menjawab pertanyaan dosen penguji. Ini tergantung dosennya Bapak sekalian. Usahakan bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan dosen agar nilai komprehensif Bapak Ibu sekalian bagus. Ini contoh Bapak Ibu sekalian aspek penilaian uji komprehensif. Ini seperti ini dia Bapak Ibu sekalian. Ini aspek-aspek yang dinilai oleh dosen Bapak Ibu sekalian. Ini harus dipersiapkan. Ini saya lebih rinci lagi. Ini aspek pedagogiknya ya. Ini perhatikan bagaimana membuat IPK, tujuan pembelajaran sesuai dengan rumus ABCD. Kemudian bagaimana penggunaan TPCK dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana LKPD Bapak Ibu sekalian, materi ajar, media pembelajaran, membuat LKPD. Kemudian membuat pembelajaran HOTS bagaimana. Nah, itu dia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kemampuan BTQ, baca tulis Quran. Saya pikir ini sebagai guru PAI, guru madrasah, tidak perlu saya jelaskan lagi. Usahakan Bapak Ibu sekalian kemampuan membaca Al-Quran Bapak Ibu sekalian bagus sesuai dengan tajwid, makhraj. Nah, ini contoh nilai lokakarya dan komprehensif saya waktu PPG angkatan 1 2022. Ini komprehensif saya Bapak Ibu sekalian. Nilainya, ini RPP-nya, ini pre-teaching, ini Bapak Ibu sekalian. Yang perlu diingat Bapak Ibu sekalian, harus ditanyakan dengan dosen apakah ada resume atau tidak. Kadang-kadang di LMS kita ada, tapi dosen tidak mementahkan. Ini jadi masalah nanti, karena
nilai kita bisa berkurang. Ini contoh Bapak Ibu sekalian, kami tidak mengerjakan, ternyata di sini ada sudah lewat perkuliahannya. Ini penting pakai komunikasi Bapak Ibu sekalian dengan dosen dan juga dengan operator PPG. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kelima, UKM PPG, uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru. UKM PPG ini ada dua. Pertama, ujian kinerja atau UKIN. Yang kedua, ujian pengetahuan atau UP. Nah, di dalam UKIN ini ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Yang wajib poin 1 sampai 5. Ini karya ilmiah boleh Bapak Ibu pilih. PTK boleh, jurnal boleh, membuat buku pelajaran boleh, atau tulisan Bapak Ibu di media. Kemudian refleksi pengembangan diri, pencarian informasi dan pengetahuan baru, ini sertifikat, diklat seminar, pelatihan, webinar, workshop. Sertifikat ini penting Bapak Ibu sekalian. Kemudian karya inovasi, bagaimana Bapak Ibu membuat LKPD, modul, alat peraga, buku pegangan. Nah, nanti semua diupload Bapak Ibu sekalian. Kemudian video praktek mengajar sesuai dengan nanti video dan RPP-nya. Standar UKIN ya, ada standar UKIN, RPP dan videonya nanti kita seolah-olah kita bahas. Nah, ini yang keenam, pengabdian masyarakat. Ini jadwal khotib sebagai pembicara, mengikuti organisasi ya, SK atau sertifikat Bapak Ibu sebagai narasumber, misalnya dalam MGMP, dalam KKG, Bapak Ibu mengikuti asosiasi guru AKPAI misalnya. Kemudian prestasi penghargaan. Nah, poin 6-7 ini tidak wajib Bapak Ibu sekalian. Kalau ada, bagus. Kalau tidak ada, tidak jadi masalah. Kemudian ujian pengetahuan UP. Nah, ini UP, ujian pengetahuan, ini semacam UN-nya lah. Kalau dulu masih UN pelajar. Ini penting dalam waktu 120 menit mengerjakan 110 soal secara online menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh panitia UKM PPG Kemendikbud. Ini Bapak Ibu sekalian ya, 5 kegiatan PPG dalam jabatan secara daring. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bahas kiat sukses mengikuti PPG. Yang pertama, siapkan mental dan spiritual Bapak Ibu sekalian, karena memang ini daring ini banyak tugasnya. Satu hari buat resume ya, 2, kemudian mau analisa dan sebagainya. Kemudian nanti kita siap-siap mengikuti Zoom meeting bersama dosen pengampu modul Bapak Ibu sekalian. Ini tergantung dosennya, bisa sore, bisa malam Bapak Ibu sekalian, bisa pagi. Kemudian yang kedua, siapkan laptop standar minimal Windows 8 agar sobat melaksanakan tugas-tugas perkuliahan. Tentunya kuota internet yang cukup. Bapak Ibu sekalian punya akun YouTube dari sekarang, Bapak Ibu praktek-praktek pembelajaran atau Bapak Ibu mengisi materi pembelajaran bisa diupload di akun YouTube. Kemudian rajin diskusi dengan mahasiswa PPG, satu kelas nanti dibagi satu kelas itu sampai 15-20 orang. Gunakan rumus ATM dalam mengerjakan tugas yang belum dikuasai. Amati, tiru, modifikasi. Kuasai 3 RPP sesuai kelas yang diampu Bapak Ibu sekalian. Aktif dalam diskusi via Zoom yang dilaksanakan oleh dosen. Kerjakan semua tugas perkuliahan tepat waktu. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti ini akan kita bahas lebih lanjut di channel saya, tips persiapan UP. Kemudian bagaimana tips mengikuti UP, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Demikian Bapak Ibu sekalian, kiat sukses dan sistematika PPG dalam jabatan bagi guru PAI dan guru-guru serumpun dengan PAI. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat mengikuti PPG, semoga lulus UKIN dan UP menjadi guru profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.